Kita beralih ke hal yang kedua. Mungkin topik kedua, 3 dan 4 tidak sepanjang tadi karena itu podcast ini digelar oleh KPID, maka unsur penyiarannya pasti jauh Yang lebih utama. tebal tadi. Nah, yang kedua adalah Ganang Parto dan Keroncong. Kenapa Keroncong? Kok tidak musik yang lain misalnya? Jazz, dangdut, kan banyak pilihan. Kenapa Anda memilih akhirnya berkegiatan bersama dengan teman-teman komunitas Keroncong? Dan saya tahu kiprah Anda di situ juga luar biasa. Kenapa Keroncong, Mas? Awal mulanya kan itu kecelakaan gitu. Jadi saya berkarir di PRSSNI Jawa Barat. Ketua kami almarhum Pak Haji Sujai, itu kan beliau adalah owner dari Radio Lita FM, Lita Sari. Beliau bermaksud bilang begini, Anda jangan hanya ngurusi PRSNI, membuat berita, liputan ini, tugas kantoran dan sebagainya. Anda karena orang radio, Anda harus siaran lah. Gitu ceritanya. Oke, nyambil saya siaran toh. Tetapi sebelum nyambil siaran itu, kembali lagi siaran sebenarnya. Tapi saya ditanyain, kamu siarannya apa kan begitu? Nah saya ingat sejak di Ganesha, dari dulu saya mengemari lagu-lagu lama. Karena kekuatan skrip ya. Kita mencari skrip itu, saya paling senang ngumpulin bahan dulu baru kita siaran gitu. Jadi kalau siaran harus berisi. Oke, nah ternyata Pak Isujai melalui jajaran manajemen menyampaikan ini ada Ganang yang mau menerima tawaran untuk siaran di Lita FM. Tapi dia minta siaran nostalgia. Ternyata penuh. Ada almarhum Bu Imas, ada Bang Doni, ada Mbak Medi ya, yang siaran di situ. Kadang Pak Iskandar begitu. Penuh. Lalu bilang, itu siaran musik nostalgia nggak ada, udah penuh. Gitu. Ada juga Keroncong. Karena yang siaran kurang tepat menurut mereka. Keroncong, Pak. Ya kan Anda Jawa, gitu yang pertama disampaikan. Anda Jawa kan, orang Jawa suka keroncong biasanya. Ngahuleng saya. Padahal belakangan kita tahu bahwa Keroncong itu bukan Jawa ya. Dan Anda tahu ngahuleng saya berapa lama? Hampir 3 bulan. Dari November, Oktober, November, Desember. Ya karena saya nggak terima saya disebut, kok Jawa suka keroncong, saya nggak suka keroncong gitu. Nah alasannya begini. Meskipun saya mengemari gamelan, karawitan, karena saya SMP SMA ekstrakurikuler saya adalah gamelan ya, karawitan. Saya pegang bonang, pegang saron, jangan salah. Kenong, kempul, saya pegang semua. Ya nggak bisa kendang. Identik dengan seni budaya tradisi. Nah keroncong diantaranya menurut orang adalah identik dengan tradisi kan. Saya nggak suka dengan keroncong, karena apa? Lemes, pelan, musiknya lamban. Mendayu gitu ya, mau nyanyi mendayu sadu lah pokoknya. Mau nyanyi saja intronya lama dan sebagainya. Kan itu ya, oke. Tetapi saya pikir 3 bulan karena didesak. Waktu itu Januari 2009. Gimana? Jadi nggak siaran ini teh. Itu ada jadwal keroncong kalau mau Anda ambil seminggu 2 kali kan. Sekali aja untuk Anda gitu. Apa jawaban saya? Baiklah Pak, saya terima. dengan kekecewaan yang penuh mendalam. Saya kan nggak ngerti keroncong. Tetapi saya dari awal tadi sudah sampaikan bahwa saya pembelajar ya. Sejak saat itu, begitu saya dititah untuk mau siaran, seminggu itu saya gunakan untuk membaca keroncong. Syukur Alhamdulillah 2009, meskipun tidak secanggih sekarang, internet sudah ada. Lalu saya mencari bahan, membaca-baca bahan, dan saya mendengarkan RRI Bandung, karena RRI Bandung ada keroncong. Lalu saya dari situlah memutuskan untuk mau siaran keroncong. Pertanyaannya adalah, mengapa mau? Kan itu ya tadi. Saya ingin migrasi. Saya ingin bermutasi gitu. Kan begini. Sebagai seorang yang mencintai negeri ini dengan 1001 cara beda-beda begitu, pikiran saya cuma satu, saya harus tetap mempengaruhi publik. Ketika 97, 98, 99 dengan reformasi saya dengan hiruk pikuk itu menjadi oportunis, menjadi pembakar semangat, bahkan silakan aja lah mau ngomong provokator silakan lah. Jadi kadang kita dulu kalau nanya wawancara ke mahasiswa tuh agak jahat gitu. Besok ada aksi, oh ada mas. Ada bakar-bakar ban nggak? Itu di radio loh. Iya. Supaya Sekarang juga masih begitu kan? gitu ya. Adik-adik. Aksi ya. Udah Keren bawa ya? ban belum? Wah, keren kan gitu. Lalu pada titik tertentu saya merenunginya. Oke, saya masih ingin mempengaruhi orang untuk berbuat baik untuk negeri ini, tapi tidak melalui siaran model yang dulu gitu. Pikiran saya kok jatuh, ini lagu keroncong kok rata-rata memuji keindahan alam, memuja orang tua, menghargai keramah tamahan, cinta tanah air. Kan di situ awal mulanya. Lalu saya putuskan, bismillah, ini sepertinya adalah ikhtiar saya berikutnya untuk mencintai negeri ini, atau mempengaruhi publik, mengajarkan mereka nasionalisme, cinta tanah air, peradaban, dan sebagainya itu, sepertinya melalui keroncong. Wabil khusus adalah untuk anak muda.
Oke, jadi sejak itu Ganang Parto yang semula adalah jurnalis radio, Kontok. liputannya politik, liputan Keras lah musik, di ya, lapangan itu ya keras ya, akhirnya beralih jadi jurnalis keroncong gitu ya. Iya. Tapi Anda mewarnai bahwa keroncong tidak sekadar pertunjukan musik, tapi juga ada sesi wawancara. Termasuk yang menarik buat saya adalah Anda membina anak-anak muda untuk main keroncong gitu ya? Ya. Ada berapa komunitas yang sekarang sudah terbentuk, Mas? Ya kalau dibilang dari awal sampai sekarang barangkali dari 2011-an itu silih berganti ya, muncul dan sebagainya. Mungkin kalau 50-an ada. Tetapi kan yang tersisa karena mereka terikat kuliah ya, jadi akan berbeda. Yang menarik adalah awal terjun ke keroncong itu saya tidak menemukan anak muda. Udah klimaks itu, hampir frustasi saya. Kan niatnya tadi mempengaruhi anak muda. Kok nggak ada anak muda? Karena orang-orang tua atau anak-anak yang pernah muda semua. Puluhan tahun lalu. Saya datang ke RRI, datang ke teman-teman komunitas, sepuh semua. Kolot. Main keroncong, ada yang sampai mimisan diganjel sama daun sirih. Ada yang pakai alat bantu dengar dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya waktu itu bagaimana caranya saya bisa menggerakkan anak muda. Ada beberapa anak muda yang bermain keroncong, ketemu dengan seseorang yang juga membina anak-anak muda, tapi puncak-puncak saya untuk masuk itu adalah ketika saya mengetahui di Universitas Pendidikan Indonesia, di UPI, ada anak-anak muda atau mahasiswa yang seni musik. Yang mau belajar keroncong, ya sudahlah. Istilahnya tutup ketemu tumbuh, tutup ketemu bagian bawah. Klop gitu ya? Klop. Sehingga kita merumuskan banyak hal di situ. Bagaimana kalau seandainya anak muda itu kita ajak serta untuk berkeroncong dengan warna dan cara mereka. Oke. Dari situ.